Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan analisis investasi di sektor pariwisata Indonesia. Yang mana tugas ini adalah tugas dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Oktavian Cahya Dwi Hardin dan saya Basirun Febri Yuwanto dari kelas MJ 403. Latar belakang yang saya ambil di sini ialah Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang menawarkan keanekaragaman budaya, keindahan alam, dan warisan sejarah yang kaya, seperti destinasi Bali, Lombok, Labuan Bajo, Danau Toba, dan Mandalika telah menjadi ikon pariwisata yang menarik wisatawan domestik dan internasional. Pemerintah menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pariwisata Indonesia telah menjadi magnet bagi investor dalam 5 tahun terakhir. Berkat kombinasi potensi alam yang luar biasa, dukungan kebijakan pemerintah, dan tren global yang mendukung pariwisata yang berkelanjutan. Sejak beberapa dekade terakhir, pariwisata telah menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Indonesia dikenal luas oleh wisatawan mancanegara karena berbagai daya tariknya, antara lain: 1. Keindahan alam Indonesia memiliki beragam landscape mulai dari pantai yang eksotis seperti di Bali dan Raja Ampat, pegunungan seperti di Bromo dan Rinjani, hingga hutan tropis dan danau vulkanik seperti Danau Toba. Keanekaragaman hayati Indonesia juga sangat tinggi, menjadikannya surga bagi pecinta alam dan ekowisata. Yang kedua ialah kekayaan budaya dan warisan sejarah. Dengan lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ratusan bahasa daerah, Indonesia kaya akan tradisi, seni, tari, dan upacara adat. Situs warisan dunia UNESCO seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menarik minat wisatawan yang ingin menikmati keindahan budaya dan sejarah. 3. Kearifan lokal dan kuliner. Makanan khas Indonesia seperti rendang, nasi goreng, dan sate telah dikenal luas di dunia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia menjadi nilai tambah yang membuat wisatawan merasa nyaman dan diterima. Yang keempat ialah dukungan pemerintah dan peningkatan infrastruktur. Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan pariwisata dengan menetapkan sektor ini sebagai salah satu prioritas nasional. Program seperti 10 Bali Baru bertujuan mengembangkan destinasi unggulan baru di luar Bali. Investasi besar dalam infrastruktur, bandara, transportasi, dan promosi digital juga memperkuat daya saing Indonesia di pasar pariwisata global. Yang kelima ialah pertumbuhan minat wisatawan global. Tren global menunjukkan meningkatnya minat wisatawan terhadap pengalaman autentik ekowisata dan destinasi tropis. Indonesia memenuhi semua kriteria ini dan semakin populer di kalangan wisatawan dari Asia, Eropa, Australia, dan Amerika. Dengan kombinasi kekayaan alam, budaya, dan strategi pengembangan yang tepat, Indonesia memiliki semua elemen penting untuk menjadi destinasi wisata internasional yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di masa depan. Analisis investasi di Indonesia, faktor utama atau daya tarik bagi investor ialah potensi pasar yang besar dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan pertumbuhan kelas menengah, permintaan domestik terhadap layanan pariwisata yang terus meningkat. Keanekaragaman destinasi dari wisata alam, budaya, hingga kuliner Indonesia menawarkan berbagai jenis pariwisata yang dapat dikembangkan. Dukungan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti bandara, jalan, dan pelabuhan mendukung aksesibilitas ke destinasi wisata. Tren pariwisata yang berkelanjutan, investor global akhirnya tertarik pada proyek yang mendukung pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menarik investasi di sektor pariwisata. Di antaranya dukungan kebijakan pemerintah ialah insentif fiskal, pemberian tax holiday dan tax allowance untuk proyek-proyek strategis di sektor pariwisata. Penyederhanaan perizinan melalui sistem online, single submission atau OSS, proses perizinan menjadi lebih efisien. Pengembangan destinasi prioritas, penetapan 10 destinasi pariwisata prioritas untuk difokuskan dalam pengembangan dan promosi. Serta kemitraan publik dengan swasta, mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas pariwisata. Tren investasi dalam 5 tahun terakhir ialah pada tahun 2020 sebelum pandemi,
Realisasi investasi sebesar 30,9 triliun rupiah. Dengan investasi asing terbesar berasal dari Singapura sebesar 5,48 triliun. Sementara pada tahun 2021 dan 2022, ini investasi terlihat pasif yang dikarenakan pandemi. Pasca pandemi pada tahun 2023, realisasi investasi mencapai 58,64 triliun, meningkat 92,5% dibanding tahun sebelumnya. Realisasi investasi di Bali mencapai 28,1 triliun yang melampaui target dari 16,23 triliun pada tahun 2024. Beberapa negara yang aktif berinvestasi di sektor pariwisata Indonesia ialah Singapura yang signifikan di berbagai proyek pariwisata, Hong Kong dan India fokus pada pengembangan hotel, restoran, dan pusat kebugaran, serta dari negara Prancis dan Rusia yang dominan berinvestasi di Bali. Dampak investasi asing ialah peningkatan infrastruktur. Investasi asing dapat membantu pembangunan fasilitas pariwisata yang modern dan berstandar internasional, serta menciptakan lapangan kerja dengan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal di sektor perhotelan, transportasi, dan layanan lainnya, serta transfer teknologi dan pengetahuan. Kolaborasi dengan investor asing membawa praktik terbaik dan inovasi dalam pengelolaan destinasi wisata. Peluang dan tantangan dalam pariwisata ya pariwisata digital, pemanfaatan teknologi untuk promosi dan layanan pariwisata membuka peluang baru, serta pengembangan destinasi baru potensi besar di daerah-daerah yang belum tergarap maksimal. Dan pariwisata berbasis komunitas meningkatkan pariwisata masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Sementara tantangan dalam industri pariwisata ialah ketidakpastian ekonomi global, seperti fluktuasi ekonomi global yang dapat mempengaruhi minat investasi, perubahan iklim, ancaman terhadap destinasi wisata alam, dan kebutuhan adaptasi terhadap dampak lingkungan. Kompleksitas regulasi, meskipun ada penyederhanaan, masih terdapat tantangan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi kesimpulan dari analisis investasi di sektor pariwisata selama 5 tahun terakhir ini dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun terakhir investasi di sektor pariwisata Indonesia menunjukkan tren positif dan meningkat baik dari sisi investasi domestik maupun asing. Peningkatan ini didorong oleh berbagai faktor, antara lain komitmen pemerintah melalui program strategis seperti 10 destinasi pariwisata prioritas atau dikenal sebagai 10 Bali baru, yang berhasil menarik minat investor untuk mengembangkan infrastruktur dan fasilitas penunjang pariwisata di luar Bali. Peningkatan infrastruktur seperti pembangunan bandara, pelabuhan, jalan, serta fasilitas akomodasi yang menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan kondusif bagi pelaku usaha. Peran sektor swasta dan UMKM yang juga mulai aktif berkontribusi dalam pengembangan destinasi dan layanan wisata berbasis komunitas serta digitalisasi promosi. Tantangan global seperti pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga 2021, bahkan 2022 sempat menekan investasi, namun pulih secara bertahap sejak 2022 dengan adanya stimulus insentif pajak dan promosi digital oleh pemerintah. Secara keseluruhan, investasi di sektor pariwisata Indonesia tidak hanya mengalami pertumbuhan secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan pergeseran ke arah pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kualitas pengalaman wisatawan. Hal ini menegaskan bahwa sektor pariwisata semakin dipandang sebagai pilar ekonomi nasional yang strategis dan prospektif ke depannya. Sumber dari artikel ini, analisisnya ialah dari Antara News, Tempo, Bali Bisnis, dan Selaras Group. Demikian untuk analisis industri pariwisata yang sebagai tugas dari perekonomian Indonesia, dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.